Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin pada Bapak Pohan selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yolanda Agustianingsih dengan NIM 2310442003 dengan rekan saya. Saya Wardatul Jannah dengan NIM 231044243. Nila Ramadhani dengan NIM 23104442030. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai simulasi distribusi suhu pada batang logam. Adapun outline atau pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada teori dasar, yang ketiga ada struktur program, selanjutnya ada tampilan dan objek visual, selanjutnya itu ada slider dan tombol interaktif, ada logika update dan animasi, selanjutnya ada simulasi, selanjutnya ada kesimpulan, dan yang terakhir akan ada pengembangan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada simulasi distribusi suhu pada batang logam, terdapat pendahuluan, yaitu konduksi panas adalah proses perpindahan energi termal melalui benda padat seperti batang logam. Fenomena ini penting untuk dipahami karena banyak diterapkan dalam teknologi pemanasan, pendinginan, dan pengolahan material. Dalam simulasi ini, kita juga mengamati bagaimana suhu menyebar sepanjang batang logam ketika mendekati atau menjauhi sumber panas. Dengan mengubah jarak dan suhu sumber benda, kita dapat melihat bagaimana keduanya mempengaruhi distribusi suhu pada batang secara visual dan dinamis. Selanjutnya itu ada teori dasar. Pada bagian teori dasar ini, kami membahas dasar teori yang digunakan dalam simulasi distribusi panas satu dimensi. Simulasi ini menggunakan pendekatan numerik untuk memodelkan bagaimana panas merambat melalui suatu material seperti batang logam. Nah, pada layar terdapat rumus yang kami gunakan, itu kami menggunakan metode Euler, yang mana rumus utama yang digunakan untuk persamaan konduksi panas 1D yaitu T1 sama dengan T1 tambah alfa, T kurang 1, kurang 2 kali T1, tambah T tambah 1, di mana alfa adalah koefisien konduksi termal yang menentukan seberapa cepat panas merambat, dan T adalah suhu pada segmen tertentu, dan T kecil mewakili waktu. Selain itu, terdapat efek sumber panas yang dimodelkan dengan rumus T sama dengan 30 dikali T sumber kurang 30 kali 0,5 per J. Di sini, sumber panas mempengaruhi suhu di sekitarnya, dengan T sumber sebagai suhu sumber dan J sebagai jarak dari sumber. Dengan memahami teori ini, kita dapat mensimulasikan bagaimana suhu berubah sepanjang batang logam dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada struktur program. Program ini dibangun dengan beberapa komponen utama untuk memvisualisasikan distribusi panas secara interaktif. Yang pertama, kami menggunakan import pustaka. Program menggunakan library seperti NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk visualisasi, serta modul interaktif seperti slider, bottom, dan Fung Animation untuk membuat antarmuka yang dinamis. Yang kedua, fungsi warna suhu. Nilai suhu diubah menjadi warna visual, misalnya dari biru atau dingin ke merah atau panas, sehingga batang logam terlihat seperti memanas atau mendingin secara realistis. Yang ketiga itu ada inisialisasi data suhu. Awalnya suhu pada batang logam diatur seragam pada 30 derajat Celcius. Selanjutnya suhu akan berubah sesuai dengan efek konduksi dan sumber panas. Yang terakhir ada objek visual. Nah, batang logam dipresentasikan sebagai serangkaian segmen persegi panjang dan sumber panas digambarkan sebagai bentuk lingkaran yang memancarkan panas ke sekitarnya. Nah, dengan struktur ini, program kami tidak hanya menghitung distribusi suhu secara akurat, tetapi juga menampilkan secara visual yang memudahkan kita semua untuk memahami fenomena konduksi panas. Untuk selanjutnya, disampaikan oleh rekan saya, Wardatul Jannah. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dan objek visual. Pertama, batang logam ditampilkan sebagai beberapa segmen berbentuk persegi panjang yaitu rectangle, di mana setiap segmen ini memiliki warna yang menunjukkan suhu di bagian tersebut. Warna ini akan berubah seiring waktu tergantung suhu sehingga memudahkan dalam mengamati penyebarannya. Kemudian, sumber panas divisualisasikan dalam bentuk lingkaran berwarna kuning. Objek ini bisa digerakkan ke kiri ataupun ke kanan.
dan perpindahannya akan mempengaruhi suhu pada batang secara langsung. Dalam tampilan ini pun tidak ditambahkan sumbu koordinat, hanya objek-objek visual yang ditampilkan, supaya perubahan suhu terlihat lebih jelas dan tidak terganggu oleh elemen lain. Area visualnya juga sudah ditentukan batasnya, jadi seluruh objek berada dalam tampilan yang teratur dan mudah diamati selama simulasi berlangsung, seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu slider dan tampilan otomatis. Pertama, yaitu kami menggunakan sumber panas yang dapat digeser dengan menggunakan tombol panah. Pergerakan sumber ini akan langsung mempengaruhi suhu batang secara otomatis ketika animasi dijalankan. Jadi saat sumber mendekati batang, distribusi suhunya akan berubah secara langsung. Kemudian, slider yang ada di bagian bawah digunakan untuk mengatur besar suhu dari sumber panas. Rentang suhu bisa diatur mulai dari 30 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Perubahan nilai pada slider ini juga secara otomatis mempengaruhi hasil distribusi suhu pada batang. Tampilan layar juga menampilkan teks yang berisi informasi suhu pada bagian kiri atas, kiri, tengah, dan kanan batang. Selain itu, jarak antar sumber panas dan pusat batang juga ditampilkan agar pengaruh posisi sumber bisa terpantau dengan jelas. Simulasi ini juga dilengkapi dengan pembaruan warna otomatis pada batang. Warna segmen-segmen batang akan terus berubah sesuai suhu yang diterimanya saat animasi berjalan. Terakhir, terdapat dua tombol tambahan yang berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan sumber panas terhadap batang. Ini memberikan kontrol tambahan bagi pengguna dalam mengatur posisi sumber secara lebih presisi. Baik, selanjutnya itu logika update dan animasi. Pada bagian ini, inti dari program ini adalah bagian fungsi pembaruan suhu. Setiap kali tombol untuk menggeser sumber panas ditekan atau slider suhunya digerakkan, maka program akan langsung memperbarui suhu pada batang. Perhitungan suhu dilakukan oleh sebuah fungsi bernama hitung suhu lokal. Fungsi ini akan menghitung suhu di setiap segmen batang berdasarkan jaraknya dari sumber panas. Jadi semakin dekat segmen dengan sumber, maka semakin tinggi suhu yang akan diterima. Selanjutnya untuk penyebaran panas antar segmen, digunakan pendekatan numerik sederhana yaitu metode Euler. Metode ini membantu menyimulasikan bagaimana panas menyebar secara bertahap dari satu titik ke titik lain. Agar hasilnya bisa divisualisasikan secara terus-menerus, program menggunakan Fang Animation, yaitu sebuah fitur dari Matplotlib. Dengan fitur ini, simulasi berjalan secara real-time dan memperlihatkan perubahan suhu dalam bentuk animasi. Berikut beberapa contoh logika update dan animasi. Yang pertama ada logika pembaruan suhu. Di sini digunakan fungsi update heat equation, yaitu bertanggung jawab untuk menghitung dan memperbarui suhu. Di bawahnya ada global T, suhu sumber dan sumber aktif. Itu digunakan sebagai untuk mendeklarasikan variabel global yang digunakan dalam fungsi. Ya, yang pertama itu ada sumbu sumber, itu untuk mendapatkan nilai suhu dari slider. Kalau posisi sumber itu untuk mendapatkan posisi sumber panas. Bagian if sumber aktif digunakan untuk memeriksa apakah sumber panas aktif. Dan ada posisi batang dan menggunakan rumus 3 ditambah I dikali dx tambah dx per 2 itu untuk menghitung posisi setiap batang. Selanjutnya pada bagian animasi dan tampilan suhu. Menggunakan fungsi update frame yaitu bertanggung jawab untuk memperbarui tampilan animasi. Update heat equation yaitu untuk memanggil fungsi untuk memperbarui suhu. Terakhir ada pemanggil animasi, di mana fungsinya itu yang di dalam program ini adalah any sama dengan fungsi animation yang digunakan untuk memperbarui frame dengan total 100 frame dan internal 100 milisecond. Itu PLT show untuk menampilkan animasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Naila Ramadhin. Oke, baiklah, terima kasih Wardah. Saya akan menampilkan tampilan program yang telah kami buat. Berikut tampilan program yang telah kami buat. Jika di-run, akan menampilkan output seperti ini. Berikut adalah tampilannya. Di sini ada slider yang bisa kita geser untuk mengatur suhu sumber ketika suhu sumber dinaikkan.
kita bisa langsung melihat perubahan distribusi suhu di batang. Lalu ada tombol dekatkan dan jauhkan. Jika didekatkan, warna batang akan berubah dan suhunya pun ikut berubah. Jika dijauhkan, warna batang pun berubah seperti tadi dan suhunya pun mengalami penurunan. Dengan animasi ini kita bisa memahami bagaimana hukum Fourier dalam kondisi panas bekerja sebagai visual dan interaktif. Dari program tadi, kita dapat menarik kesimpulan, simulasi ini berhasil menggambarkan penyebaran suhu pada batang logam akibat konduksi panas dari sumber luar dengan fitur interaktif seperti tombol dan slider, kita dapat melihat secara langsung pengaruh jarak dan suhu sumber terhadap distribusi suhu perubahan warna batang, membantu kita memahami prosesnya dengan lebih mudah. Program ini juga fleksibel dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, jika sumber panas berada di tengah batang, maka suhu akan menyebar ke kanan dan ke kiri secara simetris, tergantung konduktivitas termal. Warna yang berubah-ubah juga membantu kita memahami suhu secara visual, jadi program ini tidak hanya informatif, tapi juga edukatif dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu pengembangan. Kedepannya program ini masih sangat bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambah dimensi ruang, misalnya 2 dimensi permukaan logam, menambah lebih dari satu sumber panas atau pendingin, yang ketiga menambahkan grafik suhu terhadap waktu di titik tertentu, lalu menyimpan data suhu untuk dianalisis. Dengan pengembangan tersebut, simulasi ini bisa digunakan untuk skenario yang lebih kompleks seperti pada rekayasa termal atau pendidikan fisika. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Naila dan juga Warda atas penyampaian dan juga presentasi materi mengenai distribusi panas tersebut. Mungkin dari kelompok kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.